Dibanding minimarket, modalnya relatif kecil teman-teman. Untuk mulainya gampang, ya antara 10 sampai 18% per tahun. Tersistematis di atasnya, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Kita cari bisnis yang ada sistemnya, tersistem, sehingga kita tidak perlu 100% involved, tiap hari harus mengurusi bisnis di atas propertinya tersebut. Tapi walaupun tidak kita urusin setiap hari, tetap akan menghasilkan income bagi kita. Nah, sebenarnya intinya itu teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang investasi properti, tapi di atasnya ada bisnisnya, dan bisnisnya adalah ya warteg teman-teman, warung Tegal. Untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta, warteg sudah sangat familiar, warung nasi, masakan bermacam-macam. Nah, kemudian kita bisa pesan ini, kemudian nanti kita bisa makan di tempat atau dibungkus. Nah, biasanya pemiliknya adalah kebanyakan orang dari kota Tegal. Karena itu disebut warung Tegal atau disingkat warteg. Dan berita bagusnya, sekarang sudah ada model warteg modern yang bisa dilakukan franchise atau waralaba atau kemitraan, sehingga kita bisa memiliki atau mempunyai bisnis warteg tersebut tanpa kita memiliki kompetensi atau keahlian yang butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya. Nggak perlu teman-teman, kita bisa bekerja sama dengan operator warteg, mereka yang akan mengoperate atau mengoperasikan warteg kita. Nah, warteg ini menarik teman-teman, karena ternyata income-nya pun oke teman-teman. Dan saya sudah coba satu warteg, dan hasilnya lumayan. Kalau gini berarti bukan lumayan ya, tapi oke. Nanti kita bahas satu-satu teman-teman. Kita bahas 4 kelebihan dan 4 kelemahan. Supaya imbang ya. Nanti teman-teman tinggal putusin sendiri, teman-teman, menurut teman-teman bagus atau tidak. Nah, kalau menurut saya kelebihannya, satu, ini adalah kebutuhan basic manusia. Ya, mungkin makan mewah sampai makan biasa-biasa atau makan yang merakyat. Kalau makan yang mewah, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang pingin. Tidak semua orang punya budget untuk ke sana. Tapi kalau makan yang merakyat seperti warteg ini, semua orang, menurut saya ini kebutuhan yang basic. Saya suka bisnis-bisnis di bidang kebutuhan basic atau kebutuhan primer manusia, itu saya suka sekali teman-teman. Kenapa? Karena relatif cenderung stabil, jadi kita nggak pusing naik turun. Kalau naik turun kan kita pusing. Nah, kalau relatif stabil kan kita lebih enak untuk menghitungnya, profitnya. Kemudian kalau kita mau pakai investasinya dengan modal orang lain, pengembaliannya juga bisa lebih pasti, lebih bisa dihitung. Ya, jadi itu kelebihan pertamanya adalah kebutuhan basic, dan kebutuhan basic ini biasanya relatif tidak terganggu teman-teman. Walaupun dalam kondisi COVID, walaupun kondisi nanti misal naik turun ekonomi, biasanya kebutuhan basic manusia relatif tidak terganggu. Pertama, kebutuhan basic. Yang kedua, kelebihannya adalah autopilot juga teman-teman. Kita tidak perlu pinter masak. Kita tidak perlu nungguin setiap hari di situ. Kita tidak perlu punya pengalaman sampai bertahun-tahun kerja di perusahaan warteg, baru kemudian bisa bikin warteg sendiri. Tidak. Sekarang sudah banyak warteg-warteg modern. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya. Saya sendiri sudah punya satu, kebetulan. Karena punya satu, saya sharingkan ke teman-teman, karena hasilnya menurut saya oke. Jadi kedua adalah autopilot. Jadi termasuk saya nggak ahli tentang warteg, dan saya tidak pernah bekerja di warteg. Saya tidak ngerti cara masak, ya kan, masak aja air putih aja, air matang aja nggak enak, ya kan, apalagi kalau masak yang lain. Jadi dengan kemampuan yang terbatas saya tetap bisa memiliki atau mempunyai warteg ini. Kedua adalah autopilot, teman-teman. Biasanya nanti pengelola akan mencarikan kita tukang masak dan pengelola setempatnya. Jadi relatif autopilot ya. Yang kedua, yang pertama tadi kebutuhan primer, yang kedua autopilot. Yang ketiga, proses untuk mulainya gampang. Satu, beda dengan minimarket waralaba yang saya biasanya investasi. Kalau untuk minimarket waralaba, kita harus cari tempat sendiri, kita harus pinter cari tempat. Nah, kalau di bisnis franchise warteg ini, kebanyakan justru pengelolanya yang mencarikan kita tempat yang ideal. Jadi kebalikan dengan minimarket waralaba. Jadi teman-teman yang mungkin tidak punya waktu untuk cari tempat, ini ada kelebihan juga, yaitu mereka akan bantu mencari lokasi, kemudian mereka juga akan bantu setup. Kita cukup bayar rupiah tertentu,
nanti teman-teman juga langsung bisa punya warteg. Selain itu teman-teman, proses izinnya tidak berbelit-belit teman-teman. Jadi tidak perlu sampai harus bikin PT, CV, dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung segera mulai, baik mau pakai CV, mau pakai pribadi, mau pakai PT. Biasanya sih nggak sampai CV PT teman-teman, biasanya pada pribadi semua. Tapi mungkin kalau teman-teman sudah punya 10, 20, atau 100 warteg, yang mungkin perlu badan usaha. Tapi kalau mulai, saya pikir tidak perlu, langsung bisa segera dilakukan. Oke, yang keempat, apa kelebihannya teman-teman? Yang keempat adalah modalnya relatif kecil teman-teman. Modalnya relatif kecil gimana? Dibanding minimarket kan untuk bangun minimarket dari tanah kosong, atau minimal dah dari ruko yang sudah bentuk minimarket, butuh sekitar 400 sampai 500 juta untuk ngisi peralatan, untuk perizinan, untuk franchise fee, dan lain-lain, promosi hari pertama, itu dibutuhkan 400 sampai 500 juta. Sementara kalau untuk warteg, kebutuhannya minimal sekitar 150 juta. Lebih murah, 130 sampai 150 teman-teman. Tergantung seberapa banyak perbaikan yang harus dilakukan di kios atau tempat yang sudah kita sediakan. Nah, dengan demikian, sepertiga dari modal yang dibutuhkan untuk minimarket. Nah, itu keempat kelebihannya teman-teman. Untung mana Pak? Warteg atau minimarket? Nah, ini menarik nih. Untung mana nih? Minimarket atau warteg? Kebetulan, warteg yang saya amati, profitnya kurang lebih sama dengan minimarket. Kurang lebih ya dari sisi persentase terhadap investasi, atau kita nyebutnya ROI. Terhadap ROI, return on investment, secara persentase sama dengan minimarket. Tergantung balik lagi ke harga tanah dan penjualan warteg itu rame atau tidak. Sama seperti minimarket, kurang lebih menurut saya ya antara 10 sampai 18% per tahun.